Halo semuanya, di video kali ini aku bakal nge-review iPad Air generasi kelima atau yang sering dikenal dengan iPad Air M1. Di tahun 2025 ini, iPad ini usianya udah lewat 3 tahun dan harga bekasnya mulai dari 6 jutaan. Jadi kayak gimana sih iPad ini? Simak terus reviewnya, dan sebelum videonya aku mulai, kalian bisa dukung channel ini dengan ngasih subscribe di channel ini dan ngasih like di video ini. Reviewnya aku mulai dengan body, desain, dan build quality. iPad Air generasi 5 ini mengusung gaya desain baru Apple yang pertama kali muncul di iPad Pro tahun 2018, dengan desain bagian samping yang datar dan tanpa tombol home. Seperti semua iPad lainnya, iPad ini menggunakan unibody berbahan aluminium dengan finishing matte atau doff, dan bagian depan dengan kaca glossy. Ketebalan 6,1 mm menjadikan iPad ini gampang buat diselipkan ke dalam tas ataupun sleeve. Dan dengan berat 460 gram, iPad ini nyaman buat dibawa dan dipakai dengan satu tangan. Di bagian atas ada tombol power dengan Touch ID atau fingerprint scanner yang cepat dan konsisten selama jari kita bersih dan nggak berminyak. Lalu di sebelahnya ada deretan lubang speaker yang mengapit mikrofon di bagian tengah. Di sisi kanan ada tombol volume serta cutout antena untuk Apple Pencil. Ketiga tombol-tombol ini terasa tactile dan clicky. Di sisi bawah ada deretan lubang speaker yang mengapit port USB Type-C, dan di sisi kiri iPad ini kosong nggak ada apa-apanya supaya nggak mengganggu kalau dipakai dengan aksesoris, seperti Magic Keyboard atau casing folio. Di belakang ada kamera utama yang sedikit menonjol, mikrofon, dan 3 pin smart connector. Sisi depan diisi oleh layar 10,9 inci dengan bezel yang sama tebalnya di keempat sisi, dan di atasnya ada kamera depan. Bezelnya yang terasa agak tebal ini punya kegunaan sebagai tempat naruh jempol saat pakai iPad ini. Dan sejauh ini aku hampir nggak pernah terjadi kepencet secara nggak sengaja karena jempol di pinggir kiri atau kanan yang megang bezel iPad ini. Dari segi build quality, iPad ini terasa premium namun tetap enteng. Tapi pastinya kalau dipakai terutama tanpa hard case, harus hati-hati supaya nggak ketindihan barang berat atau mungkin kedudukan. Karena iPad ini bisa dibilang sangat rawan bengkok. Kita lanjut ke layar dan speakernya. iPad Air M1 ini masih menggunakan panel LCD IPS berdiagonal 10,9 inci dari iPad generasi pendahulunya, yaitu iPad Air generasi 4 dengan resolusi 1640x2360. Gambar yang ditampilkan kelihatan tajam dan jelas karena layar ini punya kerapatan pixel yang masih terbilang tinggi, yaitu 264 ppi. Selain itu, kontrasnya juga cukup bagus buat sebuah layar IPS. Dengan kecerahan maksimal, layar ini masih bisa menampilkan warna hitam yang lumayan pekat. Meskipun pastinya kalau dibandingin dengan panel OLED masih beda jauh. Warna yang ditampilkan juga cukup natural, tapi masih bisa menampilkan warna yang punchy saat diperlukan. Untuk pemakaian outdoor, layar ini masih cukup terang buat dipakai baca artikel di bawah terik matahari langsung. Dan adanya lapisan anti pantulan cukup membantu ngurangin silaunya cahaya terang sehingga konten di layar masih bisa lebih terlihat. Selain itu, True Tone juga ada untuk menyesuaikan suhu warna layar dengan keadaan sekitar, yang bermanfaat terutama saat lagi baca artikel ataupun menulis dokumen. Secara keseluruhan, layar ini sangat nyaman dan enak dipakai buat konsumsi media. Dan aspek rasio 10:7 menyisakan sedikit saja black bar saat nonton video ataupun film. Kekurangan yang paling besar dari layar ini, seperti gadget-gadget Apple lainnya yang bukan tipe Pro, adalah refresh rate yang cuma 60 Hz. Yang kalau sebelumnya kita sudah pernah nyobain layar dengan refresh 100 Hz atau lebih, layar 60 Hz ini jadi terasa kurang lancar. Dan keterbatasan ini sangat disayangkan mengingat performa iPad ini terutama untuk main games. Desain deretan lubang speaker yang totalnya ada 4 ini cuman ilusi aja, karena sebenarnya iPad Air ini cuman punya 2 buah speaker, satu di sisi atas kiri dan satu di bawah kiri. Untuk volume yang mampu dihasilkan oleh 2 speaker ini cukup kencang dan bisa memenuhi ruangan 20 meter persegi dengan mudah. Dan dari segi kualitas, suaranya juga terbilang bagus meskipun di volume yang tinggi terasa agak ompong atau kosong dan cenderung dominan di frekuensi menengah. Selanjutnya bagian performa dan software.
iPad Air M1 ini dibekali dengan chipset Apple M1 yang pertama kali diperkenalkan di akhir tahun 2020. Chipset ini digabungkan dengan RAM 8GB dan pilihan internal storage 64 atau 256GB. Meski usianya udah hampir 5 tahun, chipset M1 ini masih sangat mumpuni buat menunjang penggunaan iPad ini untuk pekerjaan, web browsing, desain, sampai video editing. iPad OS versi terakhir 18.5 dapat dijalankan dengan lancar, dan iPad ini juga dibekali dengan fitur multitasking stage manager yang bikin iPad ini terasa seperti laptop mini. Saat dipakai menjalankan berbagai aplikasi, RAM 8GB-nya masih terasa lega, dan stage manager bisa menampilkan hingga 4 jendela aplikasi sekaligus, mulai dari browser, video, sampai games, yang menjadikan iPad ini berbahaya buat orang yang susah fokus. Aplikasi di background juga jarang perlu dimuat ulang sehingga kita bisa dengan cepat lanjutin apa yang tadi kita kerjakan. Meski performa chipset M1 ini mumpuni, aku rasa iPad ini masih kurang cocok buat dijadikan pengganti laptop atau desktop yang proper. Karena iPad OS sendiri yang cenderung lebih bersifat mobile dan pilihan aplikasi-aplikasinya juga cenderung versi mobile, yang juga didesain untuk pemakaian dengan touchscreen. Saat aku nyobain buat pakai mouse dengan iPad ini, yang ada aku malah bingung dan kesulitan karena beberapa bagian UI yang nggak begitu cocok buat dipakai dengan mouse ataupun trackpad. Untuk mengetik dokumen yang panjang pakai keyboard virtual pastinya nggak begitu nyaman dan jadi nggak bisa ngetik dengan cepat. Untuk bermain games berat, chipset M1 di iPad ini masih sangat mumpuni. Misalnya, Genshin Impact masih bisa dimainkan dengan setting grafis tinggi 60 fps dengan lancar dan jarang sekali terjadi stutter atau FPS drop. Game lain seperti PUBG dan HOK dapat dimainkan dengan lancar sekali. Tapi sayangnya beberapa game yang bisa memanfaatkan layar 120Hz dan 120 fps jadi kurang maksimal karena layar iPad ini yang cuma 60Hz. Untuk review performa game yang lebih detail, kalian bisa cek video review gaming iPad ini di pojok kanan atas. Tipe basic iPad ini dibekali dengan internal storage 64GB, dan di tahun 2025 kapasitas ini memang terasa sangat pas-pasan. Kalau diinstal banyak aplikasi dan games bakal cepat banget terasa sesak, dan nggak lama bakal muncul notifikasi internal storage penuh. Jadi kalau mau dipakai untuk misalnya video editing atau gaming, sebaiknya kalian pilih varian yang 256GB. Selain itu, Apple Intelligence tersedia di iPad ini. Jujur, aku jarang pakai karena menurutku Apple Intelligence ini masih setengah matang dan berasa gimmick. Secara sederhana, bisa dibilang ini adalah Siri yang diberi kemampuan tambahan seperti membuat kesimpulan teks dan menjawab perintah yang lebih rumit. Tapi nggak jarang juga dia nggak mampu memberikan jawaban dan harus mengalihkan ke ChatGPT. Untuk fitur pembuatan gambar dengan aplikasi Playground, cenderung banyak hasil yang kurang bagus dibandingin AI lainnya. Dan untuk pengeditan gambar untuk menghapus objek juga seringkali menyisakan artefak. Fitur pengeditan dan penyederhanaan teksnya juga belum tersedia untuk bahasa Indonesia. Tapi untuk di bahasa Inggris memberikan hasil yang masih bisa diterima. Kekurangannya lagi adalah Apple Intelligence ini menggunakan storage lumayan besar dan nggak bisa dihapus secara manual. Selanjutnya adalah baterai. iPad ini dibekali dengan baterai 7600 mAh dan unit yang ku-review punya battery health tinggal 80%. Dalam pemakaian sehari-hariku untuk nonton video, dengerin lagu, baca artikel, dan main game dengan kecerahan layar sekitar 40%, iPad ini masih mampu memberikan screen on time terus-menerus selama sekitar 7 jam. Sehingga untuk pemakaian berat dan seharian, iPad ini bakal perlu didampingi oleh power bank atau charger. Dan saat baterainya udah habis, iPad ini cuma mendukung fast charging 20W melalui port USB Type-C-nya. Untuk pengisian daya dari 0 sampai penuh perlu waktu cukup lama, yaitu 2 jam 20 menit dengan charger 20W. Dan bagian terakhir adalah kamera. Karena sejauh ini aku pakai iPad bukan sebagai kamera utama, aku nggak akan bahas terlalu dalam untuk kameranya. Kamera utamanya punya resolusi 12 megapiksel seperti iPhone di zamannya. Tapi iPad ini pakai sensor yang lebih kecil yaitu 1/3 inci. Hasil jepretannya nggak mengesankan tapi masih bisa dibilang oke. Dengan detail yang masih cukup dan warna yang cenderung natural. Anggaplah aja sebagai kamera backup kalau baterai smartphone kita habis. Di kondisi cahaya kurang ideal, kamera ini bakal ngeluarin lebih banyak noise dan hasil fotonya cenderung lebih mirip lukisan cat air.
Dan sayangnya juga nggak ada LED flash buat membantu penerangan foto. Kamera utama ini bisa ngerekam video sampai 4K 60 fps, dan kualitasnya lagi-lagi bisa dibilang masih cukup sebagai kamera cadangan. Sayangnya nggak ada OIS sehingga susah ngedapetin hasil video yang stabil. Kamera depannya juga punya resolusi sebesar 12 megapiksel dan bisa mengambil selfie yang cukup jelas. Dan untuk kebutuhan video call ataupun Zoom meeting, kamera ini masih bisa dibilang cukup bagus. Sayangnya, penempatan kamera ini bisa dibilang kurang optimal untuk video call atau Zoom meeting, karena saat dipakai di posisi landscape, kameranya berada di sisi kiri atau kanan. Jadinya, angle wajah kita bakal kelihatan sedikit aneh. Jadi itu adalah review aku untuk iPad Air M1 di tahun 2025. Makasih banyak udah nontonin sampai akhir, dan sampai ketemu lagi di video lainnya.